Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LK3.1 saya, yaitu menyusun best practice, yang mana saat ini saya sedang kuliah PPG atau program pendidikan profesi guru di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Best practice saya ini berlokasi di SDIT Insan Cendekia dengan lingkup pendidikan jenjang sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 6 dalam menulis teks deskriptif sederhana terkait deskripsi hewan melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan bantuan media PowerPoint interaktif dan video dari YouTube. Selanjutnya, aksi ini telah terlaksana pada tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian untuk latar belakang masalahnya yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik dalam menyusun kalimat yang baik dan benar, motivasi belajar peserta didik yang masih rendah dikarenakan guru yang belum memanfaatkan TIPEK dalam pembelajaran, kemudian minimnya kosakata yang dimiliki peserta didik, kurangnya arahan dari guru dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Nah, dari uraian masalah di atas, saya sebagai guru bertanggung jawab dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan praktik ini dirasa penting untuk dibagikan karena saya merasa masih banyak rekan-rekan sesama guru yang menghadapi hal serupa. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi oleh guru adalah keterbatasan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik yang belum memahami bagaimana menulis kalimat dengan baik dan benar, kurangnya motivasi dari guru dalam membimbing peserta didik untuk belajar, dan juga manajemen waktu pembelajaran yang kurang maksimal. Sedangkan yang terlibat dalam hal ini yaitu guru sebagai pelaksana aksi, dosen pembimbing, dan guru pamong yang membimbing selama pelaksanaan aksi, teman sebagai observer pelaksanaan aksi, kepala sekolah juga yang memberikan izin, dan yang tak kalah pentingnya yaitu peserta didik kelas 6 yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya langkah-langkah yang saya tempuh dalam pembelajaran yaitu yang pertama mencoba membiasakan penerapan PJBL atau Project Based Learning dengan proses mempelajari model PJBL tersebut sesuai dengan sintak agar dapat diterapkan saat pembelajaran. Kemudian menggunakan media video YouTube dalam pembelajaran terkait describing animal dan PowerPoint interaktif untuk mendukung selesainya proyek peserta didik dengan proses memilih video dari YouTube yang sesuai dengan materi ajar hari itu. Kemudian peserta didik bekerja dalam kelompok yaitu 4-5 orang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkolaborasi dengan teman kelompoknya sehingga memudahkan mereka dalam mengembangkan ide dan membuat teks deskripsi tentang hewan. Kemudian mereka juga mempersiapkan diri untuk mempresentasikan proyeknya atau karyanya di depan kelas. Selanjutnya, dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan adalah yang pertama, penggunaan media berbasis TIPEK seperti video pembelajaran dari YouTube dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ini terlihat dari sikap antusias mereka dan semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran PJBL membantu peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Karena dalam PJBL ini mereka juga dibagi ke dalam beberapa kelompok yang mana ini juga termasuk dalam sintak PJBL dan nanti hasilnya mereka dapat menghasilkan proyek sehingga mereka dapat lebih memahami materi yang diajarkan dalam kelompoknya. Kemudian, pemilihan metode yang tepat dan pengaitan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik terlihat efektif dan membuat peserta didik menjadi lebih interaktif saat proses pembelajaran. Kemudian, menurut saya, hasil dari pelaksanaan aksi tersebut efektif karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu mereka sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menyelesaikan proyeknya. Kemudian dari hasil pengerjaan LKPD dan evaluasi, peserta didik lebih aktif bertanya dan lebih berani menampilkan proyeknya di depan kelas.
Selanjutnya, respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan adalah mulai dari peserta didik, kepala sekolah, hingga rekan observer mendukung dengan strategi yang saya telah lakukan, dan peserta didik juga mengaku senang dan ada beberapa yang mengatakan seru terkait model pembelajaran yang diterapkan. Juga saat refleksi mereka mengatakan sangat menyenangkan dan media pembelajaran juga menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, faktor yang menjadi keberhasilan yaitu tentunya tidak terlepas dari bimbingan para dosen dan guru pamong, juga hasil diskusi dengan rekan-rekan guru, serta pemilihan model dan media pembelajaran inovatif yang tepat yang saya pilih yang dapat mewujudkan pembelajaran yang memiliki pengalaman berbeda bagi peserta didik. Begitu juga dengan memaksimalkan persiapan mulai dari membuat RPP hingga instrumen penilaian, dan tak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik sekolah, peserta didik, maupun orang-orang terdekat yang sangat membantu dalam keberhasilan praktik baik ini. Kemudian, pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses dan kegiatan yang telah dilakukan adalah memahami kondisi peserta didik dan dapat mengelola kelas dengan baik. Selain itu, dengan memanfaatkan media dan model pembelajaran yang tepat, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, sehingga motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran bisa meningkat. Baiklah, sekian presentasi terkait tugas best practice saya. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sesama guru ataupun yang membutuhkan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.